Pemirsa, belasan korban ledakan SMA Negeri 72 Jakarta masih dirawat intensif di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih. 13 pasien dirawat intensif di Rumah Sakit Islam Jakarta pasca ledakan di SMA 72 Jakarta. Sementara itu 61 pasien dipulangkan karena kondisinya sudah membaik. Total 22 pasien dirawat di Rumah Sakit Cempaka Putih dan Yarsi. Selain penanganan medis, Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih juga memberikan pendampingan psikologis bagi para korban. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi korban ledakan SMAN 72 Jakarta, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Kevin Pakan di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih Jakarta. Selamat malam, Kevin. Bagaimana saat ini kondisi para korban yang masih dirawat di sana? Ya, selamat malam Davi dan pemirsa. 13 pasien yang masih dirawat ini masih mendapatkan perawatan intensif dari pihak rumah sakit, baik yang mengalami luka berat, kemudian luka sedang dan juga luka ringan. Di mana ke-13 pasien ini dapat dipastikan dari pihak rumah sakit akan tetap mendapatkan pengamanan dan juga pengawasan dari pihak rumah sakit, karena memang sampai dengan saat ini kondisinya tetap atau berangsur membaik. Kemudian benar sekali seperti yang disampaikan bahwa dari total 75 pada saat awal masuk para korban atau pasien dari pasca ledakan SMA 72, ini 61 diantaranya dipastikan sudah kembali pulang. Kemudian selain penanganan medis yang prima yang diberikan dari pihak rumah sakit ini, namun juga terdapat pendampingan psikologis atau trauma healing yang dilakukan oleh pihak rumah sakit bekerja sama dengan pihak kepolisian dan Himpunan Psikolog Indonesia untuk bisa melakukan monitoring dan juga pengawasan kepada pihak korban untuk memastikan bahwa setiap hari kondisi mereka berangsur-angsur membaik. Kemudian kami melihat juga terdapat pos pantau atau pendataan dari pihak kepolisian untuk bisa memberikan informasi secara akurat dan tepat kepada pihak keluarga dan juga dari pihak masyarakat luas yang mungkin ingin mengupdate informasi terkait dengan pasca ledakan SMAN 72 khususnya bagi para korban. Kemudian kami juga mendapatkan informasi, Davi, bahwa tidak hanya di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih, namun juga masih terdapat korban lainnya atau pasien lainnya dirawat, yakni di Rumah Sakit Yarsi ada 9 pasien yang mana saat ini masih mendapatkan perawatan intensif. Kemudian bila ditotal sampai dengan saat ini masih terdapat 22, di mana 13 dari rumah sakit ini dan 9 dari Rumah Sakit Yarsi. Davi. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Kevin Pakan, melaporkan langsung dari Rumah Sakit Islam Cempaka Putih Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, pasca ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta, Gubernur Jakarta Pramono Anung mendukung rencana pemerintah pusat soal pembatasan game online. Sebelumnya, dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto, pemerintah membuka peluang untuk membatasi game online. Gubernur Jakarta Pramono Anung mendukung rencana pemerintah pusat soal pembatasan game online pasca ledakan yang terjadi di SMA N72 Jakarta. Hal ini bertujuan agar peristiwa ledakan yang membuat sejumlah korban mengalami luka-luka tidak terulang kembali. Tentunya pemerintah DKI Jakarta akan memberikan dukungan sepenuhnya apa yang menjadi kebijakan pemerintah untuk mengatasi agar persoalan yang terjadi di SMA 72 tidak terulang kembali. Karena kebetulan pada waktu setelah kejadian saya secara langsung melihat ke lapangan dan juga berdialog dengan para korban beberapa yang ada di rumah sakit pada waktu itu. Intinya adalah memang ini tidak boleh terulang kembali, sehingga apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat, pemerintah Jakarta akan memberikan support dukungan sepenuhnya. Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah mempertimbangkan membatasi di SMA N72 Jakarta. Prasetyo mengungkap instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk membatasi game online. Pembatasan berlaku bagi game online yang di dalamnya mengandung unsur kekerasan. Sesuatu yang dirasa mencurigakan, termasuk beliau tadi menyampaikan bahwa kita masih juga harus berpikir untuk membatasi dan mencoba bagaimana mencari jalan keluar terhadap pengaruh-pengaruh dari game-game online, karena tidak menutup kemungkinan game-game online ini ada beberapa yang di situ ada hal-hal yang kurang
baik yang mungkin itu bisa mempengaruhi generasi kita ke depan. Misalnya contoh PUBG gitu, misalnya contoh itu kan di situ juga mungkin kita berpikirnya mungkin ada pembatasan ya, karena di situ kan jenis-jenis senjata. Dan pemirsa, untuk membahas rencana pembatasan game online pasca ledakan di SMA 72 Jakarta, kami telah terhubung dengan Oleh Soleh, anggota Komisi 1 DPR RI, dan Kawian, Komisioner KPAI. Selamat malam, Pak Oleh, Pak Kawian, apa kabar? Selamat malam Mas Davi, selamat malam Kang Oleh, sehat selalu. Selamat malam Indonesia, semuanya sehat selalu. Sehat selalu Bapak-Bapak, selamat malam. Saya pertama ke Pak Kawian terlebih dahulu deh, Pak Kawian. Apakah Anda melihat bahwa memang benar ternyata apa yang dilakukan di SMA Negeri 72 ini adalah dampak dari game online, dan bagaimana Anda melihatnya? Baik, terima kasih. Tentu saya percaya dengan hasil investigasi dan penyelidikan sementara yang dilakukan oleh kepolisian bahwa terduga pelaku yang masih merupakan anak itu terpapar konten-konten negatif media sosial, konten-konten cyber, dan juga konten juga game online ya. Karena anak tersebut begitu banyak referensinya sampai membuat satu perencanaan melakukan peledakan yang tentu saja itu membutuhkan referensi atau tempat dia belajar ya. Kemudian kaitannya dengan pembatasan game online tentu saja itu sangat positif, sangat baik, dan saya mendukung, walaupun itu bukan satu-satunya cara untuk melakukan pencegahan agar anak tidak tidak memiliki perilaku kriminal. Masih ada cara lainnya, yaitu menanamkan nilai-nilai kepribadian dan karakteristik kepada anak, baik itu di sekolah maupun di rumah tangga, atau di rumah terutama. Juga perlunya penguatan peran orang tua dan guru terhadap penguatan karakteristik anak. Oke, artinya ada banyak spektrum ya. Nah, saya ke Kang Oleh. Kang Oleh, dari sisi regulasi sebenarnya seperti apa pengaturan terhadap game online ini? Saya rasa kalau sisi regulasi terhadap perlindungan anak yang lebih spesifik ada di Komisi 8 ya. Tetapi saya Komisi 1 bermitra dengan Komdigi, lebih kepada perangkatnya, kepada aplikasinya. Nah, oleh sebab itu sesungguhnya terkait bahaya kecanduan media sosial, kecanduan game online, dan tentunya bebasnya mengakses internet, saya sudah sampaikan beberapa bulan yang lalu di RDP bersama Komdigi, bahwasanya karakter anak akibat daripada kecanduan, bukan hanya game online, kalau saya rasa itu kecanduan bermedia sosial, kecanduan juga mengakses internet dengan konten-konten negatif. Nah, ini minimal ada 5 hal yang akan merusak anak itu sendiri. Dari sisi fisik kurang tidur, kemudian kesehatannya berkurang, kemudian sisi mental anak yang kecanduan itu gampang stres, depresi, dan juga gampang marah, kemudian selalu instan. Kemudian dari sisi sosial juga anak kurang respek terhadap lingkungannya. Jangankan kepada orang lain, kepada keluarga sendiri juga dia kurang respek. Kemudian soal akademik, nilai mata pelajarannya, dia cenderung kalau misalkan anak yang kecanduan itu nilai akademiknya pasti akan jeblok. Dan kemudian yang tidak kalah penting juga soal finansial. Acap kali uang jajannya hanya dipakai buat beli kuota dan yang lain-lain. Nah, oleh sebab itu kalau sisi regulasi saya rasa KPAI sudah memiliki, dan tentunya pemerintah juga sudah memiliki berbagai regulasi, termasuk misalkan
pembatasan akses media sosial bagi anak di bawah 16 tahun ke bawah yang terbaru dikeluarkan oleh Pak Presiden. Hanya saja sebanyak apapun regulasi yang ada, tentu ini terkait implementasinya perlu komitmen bersama antara sekolah, antara orang tua, dan tentunya ini pihak-pihak pemerintah. KPAI juga, kemudian perlindungan anak, kemudian Komdigi, dan di sini juga tim cyber tentunya. Ini harus bagaimana menegakkan aturan. Nah, aturan ini sepertinya menurut saya secara pribadi kurang greget karena investmentnya barangkali kurang mengena ataupun tidak ada efek jera. Penegakan aturan dari sisi mana? Maksudnya dari Komdigi-nya? Kalau Komdigi kan belum mengatur secara spesifik terkait bagaimana akses game online, akses internet, akses media sosial dan yang lain-lain. Ini kan saya rasa belum. Kalau dari sisi perangkatnya ya. Kalau dari sisi perilaku barangkali dari KPAI bisa menjelaskan karena memang saya ada di Komisi 1 ya. Oke. Saya kembali ke Pak Kawian. Kalau dilihat begitu signifikannya pengaruh game online ini terhadap remaja khususnya pelajar, apa yang kemudian yang harus dilakukan oleh pemerintah? Tadi Kang Oleh mengatakan implementasi aturannya masih belum kuat begitu. Apa yang harus diperkuat kemudian? Yang harus diperkuat ya tadi sudah saya sebut tentang penanaman nilai-nilai terhadap dalam anak ya, penguatan karakter dan sebagainya, lalu pola pengasuh anak dalam keluarga, interaksi anak di sekolah itu perlu diperkuat supaya anak juga terbuka. Kemudian kalau kaitan dengan regulasi pembatasan sebenarnya kita sudah punya beberapa regulasi ya yang mengatur media sosial, game online supaya memberikan pelindungan terhadap anak. Misalnya peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam pelindungan anak. Nah, di situ ada berbagai pembatasan, misalnya ada klasifikasi umur ya, kemudian ada pembatasan dalam hal akses. Jadi kalau anak masih di bawah 17 tahun ya, anak masih di bawah 18 tahun itu kalau mau punya akun itu tidak mudah gitu. Dia harus mengajukan permohonan ke pelapor media atau PSE. Kemudian pelapor media sosial, pelapor tersebut harus menyampaikan ke orang tua minta persetujuan. Kalau orang tua tidak menyetujui, maka PSE tersebut tidak boleh memberikan akun kepada anak tersebut. Kemudian kaitan dengan game ya, kita punya yang namanya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika. Peraturan Menteri nomor 2 tahun 2024 ada klasifikasi game. Jadi ada game itu diklasifikasikan. Jadi game yang diperuntukkan bagi anak di bawah umur 18 tahun harus bebas dari iklan rokok, bebas dari kekerasan, bebas dari gambar-gambar darah dan sebagainya. Karena diyakini bahwa hal-hal itu kalau ditonton anak akan berpengaruh pada pembentukan perilaku. Saya kira tinggal bagaimana implementasinya. Dan satu lagi Mas Davi, kita baru saja meluncurkan Perpres ya, Perpres nomor 87 tahun 2025 tentang pelindungan anak di ranah dalam jaringan. Nah ini penting juga supaya pemerintah pusat, pemerintah daerah, kemudian lembaga negara melakukan penguatan untuk melindungi anak di ranah digital, di ranah cyber. Artinya ini tanggung jawab bersama ya, semua instansi, semua pihak untuk saling mengawasi dan memperketat pengawasan ini terhadap anak-anak ya. Terima kasih Pak Kawian, Kang Oleh juga terima kasih banyak sudah bergabung sama kami. Selamat malam, sehat selalu Bapak-Bapak. Selamat malam. Selamat malam. Sekjen Pradi Bersatu Ade Darmawan menilai Roy Suryo CS layak ditahan usai ditetapkan sebagai tersangka ijazah Jokowi. Newsroom segera kembali.
Kenapa aku pilih Le Mineral? Soalnya cuma ini nih yang masih ada segelnya. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Benar, Le Mineral disegel secara khusus sehingga terjamin kebersihannya. Le Mineral. Sakit kepala? Minum Panadol Extra, satset dan efektif, redakan sakit kepala dan berbagai nyeri mengganggu. Agar bisa lo sudah lagi kegiatanmu. Baru, isi 4, harga terjangkau. Tenggorokan kering? Minum Adem Sari Herbal Lemon, vitamin C tinggi. Adem Sari. Jodohnya makan nikmat. Adem Sari. Cepat ademnya. Pusing, kejar setoran. Yang penting kerja halal. Fresh Care dong halal. Capek kena PHP? Pilih yang pasti-pasti aja. Fresh Care. Pasti aromanya, pasti fresh hangatnya. Fresh Care, hangatnya selalu bikin fresh. Bertahun-tahun, Hotin Cream telah jadi teman harian. Bantu redakan pegal akibat kerjaan dan saat jalan-jalan, serta nyeri otot olahragawan. Balur Hotin, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Gak lengket, tanpa bekas. Hotin Cream. Health Provider. Stop! Bijak garam yuk. Cukup 1 sendok teh garam plus setengah sendok teh Ajinomoto. Kurangi risiko darah tinggi, tetap lezat. Lezatnya approve. Yuk jadi kawan Health Provider. Kasih sayang mama tak ada gantinya. Seperti mama, Caplang Kayu Putih selalu beri yang terbaik dengan kehangatan yang tak tergantikan selamanya. Caplang ada roll on. Kini Caplang Kayu Putih ada roll on. Dimanapun dibutuhkan, ada kehangatan praktis dalam satu genggaman. Tinggal roll, praktis untuk aktivitasmu. Caplang minyak kayu putih roll on. Bocor! Kalau bocor, gunakan No Drop, cat pelapis anti bocor. Mulai perlindungan dari luar untuk keceriaan dan rasa aman di dalam rumah. No Drop, no bocor-bocor. Percaya Avian Brands. Guf. Maaf saya off dulu ya. Guf. Orang sibuk. Nggak boleh off. Herbakov dengan 4 herbal alami bekerja double action. Mulai kof, minum Herbakov, obat batuk herbal orang sibuk. Dexa. Semua botol bayi tertulis 100% bebas BPA. Kalau air galon, ada nggak ya yang 100% bebas BPA? Untuk itu, Le Mineral hadir dengan galon yang 100% bebas BPA. Ditandai dengan kode segitiga nomor 1. Le Mineral. Imun ngedrop, aktivitas jadi stop. Minum AMH tiap hari. Hangat jahe merah asli, habatus sauda, dan herbal lainnya. Bikin anti ngedrop, anti jompo. AMH jahe merah setiap hari. Guf. Maaf saya off dulu ya. Guf. Orang sibuk. Nggak boleh off. Herbakov dengan 4 herbal alami bekerja double action. Mulai kof, minum Herbakov, obat batuk herbal orang sibuk. Dexa. Saya yakin tolak angin produk yang baik. Apalagi keluarga pendiri Sido Muncul juga minum tolak angin. Kami semua minum tolak angin. Badan sehat, imun kuat. Minum tolak angin anak. Health Provider. Stop! Bijak garam yuk. Cukup 1 sendok teh garam plus setengah sendok teh Ajinomoto. Kurangi risiko darah tinggi, tetap lezat. Lezatnya approve. Yuk jadi kawan Health Provider. Guf. Maaf saya off dulu ya. Guf. Orang sibuk. Nggak boleh off. Herbakov dengan 4 herbal alami bekerja double action. Mulai kof, minum Herbakov, obat batuk herbal orang sibuk. Dexa. Kegiatannya udah sehat, minumnya juga harus yang sehat. Baru nih, teh pucuk less sugar. Dari 100% pucuk teh pilihan. Tinggi antioksidan. Rendah gulanya. Seger, sehat lagi. Jelas, pilihan lebih sehat dari Bepom. Baru, teh pucuk less sugar. Pucuk tehnya rendah gulanya. Saya yakin tolak angin produk yang baik. Apalagi keluarga pendiri Sido Muncul juga minum tolak angin. Kami semua minum tolak angin. Badan sehat, imun kuat. Minum tolak angin anak.
Kita ke informasi lain pemirsa, polisi mengungkap proses panjang penemuan Bilkis bocah 4 tahun yang diculik di Makassar. Korban berhasil diselamatkan setelah negosiasi alot antara polisi dan para ketua adat suku Anak Dalam di pedalaman Jambi. Negosiasi antara polisi dengan para ketua adat suku Anak Dalam di tengah hutan di pedalaman Jambi berlangsung alot. Pemimpin adat semula menolak menyerahkan korban karena mereka percaya anak itu diperoleh secara sah dari seseorang yang mengaku sebagai orang tua kandung. Mana bapaknya? Mana bapaknya? Setelah proses negosiasi yang berjalan hingga 2 malam, korban akhirnya diserahkan setelah polisi berhasil meyakinkan para pimpinan adat bahwa korban merupakan korban penculikan di Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi memastikan korban diserahkan tanpa adanya barter atau tebusan serta dilakukan secara sukarela atas dasar kemanusiaan. Alhamdulillah dengan kesabaran dari anggota-anggota yang akhirnya bisa membuahkan hasil. Negosiasi yang alot 2 malam 1 hari itu membuahkan hasil. Akhirnya dibantu dengan temanggung-temanggung, kemudian ketua-ketua adat dan jajaran dari Polda Jambi, akhirnya yang mengamankan anak ini mau memberikan kepada kami. Sementara itu, balita BL yang kini sudah kembali kepada kedua orang tuanya menjalani trauma healing dari Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak di rumahnya di Kota Makassar. Upaya pemulihan dilakukan melalui layanan trauma healing khusus anak dan keluarga dengan pendampingan psikolog serta psikiater profesional. Pendampingan dilakukan sebagai bentuk penanganan awal agar korban tidak mengalami trauma berkepanjangan. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Pemirsa, Satreskrim Polrestabes Makassar bernegosiasi selama 2 hari dengan suku Anak Dalam. Lokasi terakhir Bilkis ditemukan. Bilkis berhasil diamankan tanpa ada tanda kekerasan korban. Boleh ceritakan sedikit saja seperti apa sih situasi di suku Anak Dalam itu, orang tua yang menerima anak yang tadinya ingin diadopsi, apakah memang mereka tidak punya anak atau seperti apa? Kita belum dapat informasi ke sana, Mbak. Cuman kalau kita mungkin sempat ada video yang beredar kemarin, bagaimana yang penerima adopsi itu ketika melakukan perpisahan terakhir dengan anak korban, ya sudah terikat semacam bonding, ada ikatan lah, ada chemistry ya. Karena dari setelah kembali ke orang tuanya juga dilakukan pendekatan, trauma healing juga, anak korban mendapatkan perlakuan yang baik, tidak ada penilaian atau perlakuan yang bisa menyakiti baik secara fisik maupun mentalnya ya. Ya, jadi tidak ada tanda-tanda kekerasan ya, jadi tidak ada chemistry. Proses negosiasinya sendiri berapa lama, Kompol Devi? Sekitar 2 hari, Mbak. 2 hari? 2 hari di sana. Tim Anda berada di sana, di rumah dalam itu ya? Bukan di rumah, Mbak, di hutan, Mbak, bukan di rumah. Di hutan ya? Iya. Oke, baik. Tapi mereka sangat welcome ya, sangat membuka dengan kedatangan Anda dan tim. Iya, ya buktinya anggota saya alhamdulillah kembali ke tempat tugas dengan selamat, termasuk juga anak korban kembali dengan selamat. Oke. Alhamdulillah semua sesuai dengan apa yang diinginkan, anak berhasil selamat ya. Pemirsa, suami Nadia Hutri, salah satu tersangka jaringan penculik Bilkis, mengaku tak mengetahui istrinya adalah bagian dari sindikat penjualan anak. Nadia membeli Bilkis dari pelaku penculikan seharga 3 juta rupiah saja. Polisi telah mengamankan pelaku utama penculikan bocah 4 tahun yang hilang di Makassar. Pelaku yakni Sri Yuliana diamankan di Jalan Abu Bakar Lambogo, Kota Makassar. Sri Yuliana mengaku menjual korban seharga 3 juta rupiah kepada Nadia Hutri yang ia kenal di media sosial. Itu anak-anak kau jual di mana? Sama siapa? Hah? Siapa namanya itu orang? Orang namanya siapa? Berapa kau jualkan?
Nadia Hutri diduga sebagai otak penjualan anak tersebut karena Nadia membujuk Sri Yuliana menculik anak dan menjual kepada dirinya seharga 3 juta rupiah. Sementara suami Nadia Hutri tampak kebingungan saat polisi menggerebek kediamannya. Suami Nadia mengaku tidak mengetahui bahwa istrinya telah menjual korban. Korban kemudian dibawa oleh Nadia Hutri ke Jambi dan dijual kembali kepada Mary Ana dan Ade Syahputra seharga 30 juta rupiah. Selanjutnya, Nadia Hutri kabur ke Sukoharjo, Jawa Tengah. Di Jambi, tersangka Ade Syahputra dan Mary Ana mengaku menjual korban kepada salah satu kelompok suku di Jambi seharga 80 juta rupiah. Dari penangkapan Sri Yuliana, aparat gabungan dari Jatanras Polrestabes Makassar bersama unit Reskrim Polsek Panakukang berhasil meringkus 3 pelaku lainnya dan menetapkan 4 pelaku termasuk Sri Yuliana menjadi tersangka. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammadur, iNews melaporkan. Pemirsa, di tengah sukacita pertemuan Bilqis dengan orang tuanya, masih ada 2 anak lain yang belum diketahui keberadaannya. Salah satunya adalah telah hilang sejak 3 tahun silam. Di saat balita berusia 4 tahun asal Makassar yang kini sudah ditemukan dalam waktu 1 pekan, kini di media sosial ramai soal 2 anak lainnya yang hingga kini hilang tanpa kabar. Adalah Alvaro Kiano Nugroho, bocah berusia 6 tahun yang hilang di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Alvaro dinyatakan hilang sejak 6 Maret lalu, yang artinya telah berlangsung selama 8 bulan. Melalui akun media sosialnya, Ibunda Alvaro kerap memposting harapannya agar bisa bertemu dengan putranya kembali. Sementara pihak kepolisian mengatakan masih mencari keberadaan Alvaro ke sejumlah wilayah seperti Cilegon, Banten, hingga ke Batam, Kepulauan Riau. Selain Alvaro Kiano Nugroho, ada juga balita bernama Kenzi Alfarizi yang hingga kini belum diketahui keberadaannya. Bocah laki-laki ini diketahui hilang sejak 1 September 2022 atau masih berusia 3 tahun. 3 tahun berlalu, keberadaan Kenzi belum diketahui. Saat itu Kenzi menemani ibunya berjualan di warung depan rumahnya di Dusun Danau, Kabupaten Bungo, Jambi. Namun saat ibunya selesai melayani pembeli, Kenzi tiba-tiba sudah tidak ada di tempatnya bermain. Keluarga menyebut hingga kini tidak ada lagi kabar dari kepolisian mengenai perkembangan pencarian putranya. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa, polisi telah menetapkan salah satu siswa korban ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta sebagai anak berkonflik dengan hukum. Polisi menyebut hanya 4 dari 7 bom yang dibawa terduga pelaku yang meledak. Sumpah. Mana aja. Dan dia juga memiliki ketertarikan pada konten kekerasan serta hal-hal yang ekstrim. Siswa yang meledakkan bom di sekolah ditetapkan sebagai anak berkonflik dengan hukum. Saat ini, terduga pelaku yang menjadi korban masih dirawat di RS Polri Kramat Jati, Jakarta. Polisi menyebut terduga pelaku merupakan siswa aktif dan tidak terhubung dengan jaringan teroris manapun. Berdasarkan keterangan yang kami himpun, ABH yang terlibat dalam kasus ledakan ini dikenal sebagai pribadi yang tertutup, jarang bergaul, dan dia juga memiliki ketertarikan pada konten kekerasan serta hal-hal yang ekstrim. Selain itu, kami juga bersama Densus 88 Anti Teror telah menganalisis rekaman CCTV, ponsel, serta aktivitas dari ABH yang terlibat untuk mendalami motif dan latar belakang yang bersangkutan. Dalam kasus ini, polisi telah memeriksa 16 orang saksi dan sejumlah barang bukti. Polisi juga telah menggeledah rumah pelaku. Menurut polisi, dari hasil uji laboratorium, jenis bahan peledak yang digunakan terduga pelaku memiliki daya ledak rendah. Di rumah anak yang berkonflik dengan hukum, di sana kita juga mendapatkan bahan-bahan peledak
yang memiliki kekuatan ledak yang rendah atau low explosive. Dengan kata lain bahwa bahan yang ada di TKP 1 di dalam masjid ataupun di TKP 2 di samping bank sampah itu ada kesesuaian dengan bahan-bahan yang ada di rumah anak yang berkonflik dengan hukum. Dan Satrimo Polda Metro Jaya, Kombes Henik Marianto menjelaskan terduga pelaku membawa total 7 bom. 2 bom diantaranya meledak di masjid saat sholat Jumat. Sedangkan di bak sampah ada 4 bom, 2 diantaranya meledak. Pelaku juga menaruh bom di taman baca dan berhasil dijinakan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, juru bicara Densus 88 AKBP Maindra Eka Wardana mengungkap motif pelaku anak yang berhadapan dengan hukum dalam ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta. Menurut AKBP Maindra, pelaku punya dendam sejak awal tahun 2025. Awal tahun yang bersangkutan sudah mulai melakukan pencarian ya. Ketika tadi disebutkan Pak Dirkrim merasa tertindas gitu ya, merasa kesepian, tidak ada harus menyampaikan kepada siapa. Lalu yang bersangkutan juga memiliki motivasi dendam gitu, dendam terhadap beberapa perlakuan terhadap yang bersangkutan. Nah, di sini dia mencoba untuk mencari bahkan di situs website bagaimana orang-orang itu meninggal dunia atau mengalami kecelakaan atau mengalami kekerasan secara keji maupun dengan berbagai tingkatannya gitu. Pemirsa, dalam rekaman CCTV yang beredar, pelaku ledakan SMA 72 Jakarta beraksi seorang diri. Pelaku membawa 7 bom dan mengendalikannya dari jarak jauh. Waktu CCTV 12.44 atau waktu real time-nya 11.44.15 masih di channel 30. Itu dilihat bahwa anak tersebut memasuki pintu masjid di bagian depan. Nah, ini sudah tidak tercover lagi pada saat itu. Kemudian di waktu setelah kemudian, jadi setelah kemudian di waktu CCTV yang tercover bahwa pukul 11.57 atau waktu aktualnya 12.05 itu anak sudah melepas baju seragamnya dan terlihat menuju ke arah lorong, ke arah masjid dengan memakai celana hitam, kaos putih, dan menggendong senjata mainan atau dummy. Jadi terlihat di CCTV. Kemudian arah tangannya mengarahkan ke arah masjid. Nah, ini nanti temuannya mungkin akan dibahas oleh Pak Dirkrim karena tadi sebelumnya sudah dipastikan oleh dari tim Jibom bahwa menemukan ada peralatan pengendali atau remote. Kemudian pada waktu aktual 12.05.51 tercover dari channel 06 depan masjid bahwa terlihat cahaya warna merah keluar dari dalam masjid disertai ledakan dan mengeluarkan asap berwarna putih. Selanjutnya kembali di channel 30 lorong lantai 1 timur 2, ABH setelah mengadakan kegiatan yang tadi itu berlari menjauhi masjid. Tampak pintu ruangan terbuka diduga akibat adanya ledakan. Dan selanjutnya kami langsung loncat terakhir bahwa pada pukul 12.0058 itu para siswa berlari berhamburan meninggalkan masjid ke arah kamera. Kita ke informasi lain, pemirsa. Nama Gus Elham Yahya, seorang tokoh agama asal Kediri, Jawa Timur, kini ramai diperbincangkan. Sejumlah video sang pendakwah muda sedang mencium anak perempuan viral di media sosial hingga dapat kecaman publik. Media sosial dihebohkan dengan video seorang pendakwah muda asal Kediri, Jawa Timur sedang menciumi anak perempuan. Aksi pria yang akrab disapa Gus Elham ini menuai beragam reaksi masyarakat.
Mulai dari kecaman hingga pembelaan yang justru menilai gestur mencium anak-anak itu adalah simbol kasih sayang. Ayo dong, kita laki-laki dewasa. Kita Allah berikan akal yang panjang dalam berpikir. Jadi tolong Gus, pola pembiasaan seperti ini adalah pembiasaan yang busuk. Itu aja dari aku. Barakallahu fikum. Aksi Gus Elham Yahya menciumi anak perempuan ditanggapi serius pemerintah pusat. Melalui Kementerian Agama, Wamenak Muhammad Syafi'i menegaskan tindakan tersebut tidak pantas dilakukan di depan publik. Kan pengawasan itu termasuk itu, supaya itu tidak terulang, maka terhadap yang bersangkutan memang harus ada upaya mengembalikan kepada posisinya agar tidak mengulangi perbuatan-perbuatan itu. Jadi kita sepakat dengan pendapat publik bahwa itu tidak pantas. Tak berapa lama, Gus Elham Yahya muncul, menyampaikan permintaan maaf secara terbuka dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Saya mengakui bahwa hal tersebut merupakan kekhilafan dan kesalahan saya pribadi. Saya berkomitmen untuk memperbaiki dan menjadikan peristiwa ini sebagai pelajaran berharga agar tidak mengulangi hal serupa di masa mendatang. Selain itu, Gus Elham juga berjanji akan menyampaikan dakwah secara bijaksana sesuai dengan norma agama serta etika. Namun meskipun berniat baik, tindakan kepada anak tetap memiliki batas dan diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, karena setiap anak berhak merasa aman dan juga dilindungi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Sekjen Pradi Bersatu Ade Darmawan menilai Roy Suryo CS layak ditahan usai ditetapkan sebagai tersangka kasus ijazah Jokowi. Namun Roy Suryo menilai penetapan tersangka janggal. Sekjen Pradi Bersatu Ade Darmawan diperiksa Polda Metro Jaya terkait kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ade Darmawan diperiksa sebagai pelapor. Dalam kesempatan ini, Ade berkomentar terkait penetapan tersangka Roy Suryo CS. Menurut Ade, para tersangka tersebut layak ditahan. Ya, kita bicarakan dan itu dapat ditahan. Itu bukan sangat layak itu ditahan. Orang mengulangi perbuatannya kok. Mengulangi perbuatannya. Ya. Secara subjektif apabila seseorang mengulangi perbuatannya terus sudah layak untuk dilakukan penahanan. Wajib dilakukan penahanan. Karena kalau enggak besok dia lakukan lagi dong. Ya kan kalau kayak pencuri lah. Ini hari nggak ditahan, besok dia nyuri lagi. Sebelumnya Polda Metro Jaya menetapkan Roy Suryo CS sebagai tersangka dalam kasus ijazah Jokowi. Namun menurut Roy, penetapan tersangka tersebut terburu-buru dan dianggap janggal karena Roy Suryo dituding mengedit ijazah Jokowi. Belum pernah juga diperiksa dan tiba-tiba yang nggak masuk akal, Mas Aiman dan juga semua pemirsa rakyat bersuara, tiba-tiba kemarin Kapolda Metro Jaya Pak Irjen Asep menyampaikan bahwa kami ini dikenakan pasal karena melakukan editing, melakukan rekayasa. Manipulasi ini kan gak masuk akal banget. Total ada 8 tersangka dalam tudingan ijazah palsu yang dilaporkan Jokowi ke Polda Metro Jaya. Rencananya Roy akan diperiksa perdana sebagai tersangka pada Kamis 13 November 2025. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, mantan Menko Polhukam Mahfud MD menilai para tersangka atau Roy Suryo CS tak bisa diadili sebelum keaslian ijazah Jokowi diputuskan lewat pengadilan. Menurut Mahfud, polisi tak berwenang tentukan keahlian ijazah. Roy Suryo itu sekarang jadi tersangka, kita tidak tahu persis kan? Itu karena apa sih? Karena menuduh ijazah Jokowi palsu? Atau karena soal lain? Misalnya menimbulkan keonaran, menimbulkan kegaduhan, membuat berita bohong atau apa. Nah, kalau masalahnya ijazah palsu, saya sependapat dengan Pak Susno Duaji, sependapat juga dengan Pak Jimli, dan itu sudah saya katakan bulan Maret yang lalu kan, habis hari raya ketika saya pidato di kampus di Jogja itu, gitu. Kalau itu mau dibawa ke pengadilan, Roy Suryo itu ada dua. Satu, pengadilan tuh harus membuktikan ijazah itu benar asli atau tidak, iya kan? Kalau nanti di pengadilan lalu tiba-tiba dinyatakan Roy Suryo bersalah, padahal masalah utamanya dia menuduh palsu, harus dibuktikan dulu. Dan yang membuktikan ijazah itu palsu atau tidak bukan polisi, harus hakim. Pesawat kargo militer Turki jatuh di wilayah Georgia. 20 personil dalam pesawat dikonfirmasi tewas.
Pesawat kargo militer Angkatan Bersenjata Turki jatuh di wilayah Georgia dalam perjalanan pulang dari Azerbaijan pada Selasa sore. Pesawat terlihat berputar-putar secara horizontal sebelum menghantam daratan. Pesawat C-130 Hercules buatan Lockheed Martin itu meledak dan terbakar usai jatuh, memunculkan asap hitam pekat. Kementerian Pertahanan Turki mengkonfirmasi 20 personel di dalam pesawat tewas. Pesawat hilang kontak saat masuk wilayah udara Georgia. Pesawat juga tidak mengirim sinyal bahaya sebelum hilang. Penyebab jatuhnya pesawat masih diselidiki. Belum lama diresmikan jembatan Hongqi di Provinsi Sichuan, China ambruk pada Selasa sore waktu setempat. Tercatat tidak ada korban jiwa dari peristiwa tersebut. Dan pemirsa, informasi yang akan hadir ini sekaligus menutup jumpa kita di iNewsroom hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews juga dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Kata saya David Pratama pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa. Inilah detik-detik runtuhnya jembatan Hongqi di Provinsi Sichuan, China pada Selasa 11 November waktu setempat. Nampak sebagian tiang-tiang jembatan jatuh dan gumpalan debu pun mengepul saat jembatan runtuh. Diketahui hal ini disebabkan kondisi di lereng gunung memburuk sehingga memicu tanah longsor dan sebagian jembatan Hongqi pun runtuh. Sebelum kejadian, polisi di kota Maerkang telah menutup jembatan Hongqi sepanjang 758 meter untuk semua lalu lintas sejak Senin 10 November. Jembatan ditutup karena terlihat ada retakan di lereng dan jalan di dekat jembatan. Oleh karena itu, saat jembatan runtuh tidak ada korban jiwa. Sebelumnya pembangunan jembatan Hongqi selesai pada awal tahun 2025 dan baru diresmikan beberapa bulan yang lalu.